hebat, tidak. Tetapi karena fungsinya dia kepala, kita jadi leher, gitu. Suami kepala, istri leher, betul? Jadi kalau suami mau nengok ke kanan, siapa yang suruh? Leher. Jadi leher nengok ke kiri, maka kepala akan ke kiri, betul? Saya waktu pernah ngomong begitu, saya bilang lebih hebat lehernya daripada kepala. Ya, lalu suami saya bilang, ya di leher itu sebetulnya atas perintah kepala. Jadi di otak susunan saraf pusat itu yang akan memerintahkan saraf-saraf dimanapun untuk bergerak. Ya, jadi makanya kalau otaknya kenapa-napa sudah kemarin saya lihat ada satu klip di mana anjing itu anjing aja bisa cerebral palsy. Nah, jadi dirasakan semua kakinya itu semua baik, oke, tulang-tulangnya nggak ada masalah, tapi masalahnya di otak. Jadi dia nggak bisa jalan, jadi setiap kali jalan miring, ya. Jadi memang sebetulnya otak itulah yang menggerakkan, dan otak itu ada di kepala, di dalam tubuh. Nah, jadi kenapa Hawa itu diciptakan? Ketika Adam sebagai kepala, Tuhan melihat tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Ya, jadi saudara, ini yang saya mau ingatkan. Bisa tolong next. Masih masalah kah ini? Ya, jadi saya coba gitu ya. Oke. Jadi 1 Korintus 11 ayat 3, kepala tiap laki-laki Kristus, kepala dari perempuan laki-laki, kepala dari Kristus ialah Allah, gitu ya. Jadi di sini kita lihat ada susunan ordo itu, ya, artinya ketika Allah, ya, Allah itu Allah Tritunggal, ya, di dalam Allah Tritunggal ada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Tapi di dalam konteks ketika lihat Yohanes 17, aku diutus oleh Bapakku, ya, dan aku akan kembali kepada Bapakku. Jadi kita melihat bagaimana Kristus di dalam ketaatannya kepada Bapa di dalam Filipi 2, ya, ayat yang ke-6, 7, 8, dia tidak mempertahankan miliknya, ya, posisinya sebagai Allah yang mestinya dia ada di atas. Kemudian dia taat kepada Bapa untuk dia turun ke dalam dunia, ya, untuk dia mati di kayu salib, ya. Saudara, jadi bicara soal ketundukan, soal submission, itu bukan bicara soal oh berarti saya itu ada di bawah, gitu ya. Jadi kita melihat di sini di dalam konteks ordo, otoritas. Efesus 5:21, rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain. Jadi suami merendahkan hatinya kepada istri, istri merendahkan hati kepada suami. Ya, jadi di dalam konteks itu kita sama-sama merendahkan hati, kita merendahkan diri. Sama seperti seorang pimpinan. Apakah seorang pimpinan dengan posisinya yang tinggi justru dia harus merendahkan hati, sehingga ketika dia harus submit itu adalah dengan kerelaan, beda dengan obedience. Ya, dalam konteks submit itu saya ini dengan rela, misalnya saya sebagai ketua yayasan, saya akan dengan rela meletakkan diri saya untuk dipimpin oleh seorang guru misalnya. Ya, guru itu mengatur kita, misalnya ngatur bus mana, kamu mesti duduk di mana. Saya dengan rela, saya memberikan diri saya untuk dipimpin. Saya bisa nggak mimpin untuk ngatur bus, misalnya kamu mesti naik di mana, kamu mesti duduk di mana. Saya bisa, tetapi saya meletakkan diri saya. Nah, itu submit, ya. Jadi ketika istri-istri tunduk, bukan karena engkau lemah, bukan. Ya, bukan karena engkau dari keluarga tidak berada atau karena pendidikan yang rendah, bukan. Jadi tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Jadi tunduk di sini jelas harus tunduk dulu kepada Tuhan. Kita nggak bisa tunduk kepada suami tanpa kita tunduk kepada Tuhan.
Kayaknya minggu lalu saya udah jelasin ya bagaimana ketika istri-istri bisa multitasking, betul? Ya, saya udah jelasin dong. Saya tuh lupa ya, ini ngomong di mana gitu ya. Saya bilang di mana ya? Di guru-guru kali ya. Yang saya bilang pokoknya tuh suami-suami nggak bisa dikasih perintah lebih dari 2, gitu loh. Jadi kalau misalnya belum, coba ya istri-istri mau uji coba, tinggalin rumah 3 hari, pergi ke Bali, tapi suami dan anak-anak, ya. Dan jangan lupa ingatkan tugas-tugasnya. Pak, pagi ini yang kecil yang TK masuk jam 7, yang besar 7.30. Papa mesti jalan dulu, karena kalau yang jam 7 masuk itu macet, ya. Jadi papa 6:15 mesti jalan, habis itu papa pulang jemput lagi yang gede, ya. Nanti 7.30, habis 7.30 jangan lupa yang satu keluar 10, yang tadi jam 7 jam 10. Nah jam 10 jangan lupa juga dia harus langsung ngeles piano, karena ngeles pianonya di Gading Serpong. Dari situ papa balik jemput lagi yang jam 12. Ya jam 12 papa bawa dulu dia ke rumah karena dia mesti makan siang, mesti tidur. Habis itu papa pergi ke tempat les. Dari tempat les papa jangan lupa di situ ada laundry. Papa mesti ambil laundry. Ya. Jadi dari laundry itu pak, papa balik lagi ke rumah. Itu si kakak meles matematika. Dia meles jauh di BSD sana. Ya. Nah, jadi dari situ bapak kira-kira ya. Kenapa? Mesti ditulis. Pak, biasanya ditulis juga bacanya yang terakhir. Dari atas sampai bawah bapak udah mabok. Lu kapan sih berapa lama lagi di Bali? Gimana ya kalau gua liburin aja di anak? Sorry ya, alasan kayak batuk kayak apa kayak gitu ya. Pusing banget ya, sekolah ya. Aduh ribet gitu. Nah, istri-istri jauh lebih taktis. Jadi dia tahu kalau dia ke sekolah, setelah dia di sekolah dia akan mampir ke pasar di Blok C, kemudian setelah itu dia ada di Blok C, kemudian dia ke laundry karena laundry bukannya jam 8, dari situ dia nanti dia balik lagi, itu bisa dengan taktis. Betul nggak? Sebaliknya goreng ikan juga bisa sembari telepon. Dia taruh ini, dia gitu. Taruh itu dia. Iya. Bikin itu PR-nya belum kan? Coba. Sekarang ini sembari telepon aja bisa 1, 2, 3, 4 bisa dikerjakan. Tapi itu wanita. Makanya wanita itu fungsinya penolong. Penolong bukan pembombong. A husband need a helper, not a herder. Ya. Jadi fungsinya itu tuh fungsi. Kalau kita tahu kepada fungsinya ini, maka waktu kita tunduk kita nggak berasa rendah kok. Karena di dalam penundukan itu justru kita merasa fulfill. Saudara, ini saya bicara dari saya yang sangat dominan. Saya dan suami saya, ini teman-teman ya banyak yang kenal ya suami saya yang lemah lembut gitu ya, pendiam, pemalu, pemurung. Ya pokoknya dalam konteks saya lebih bawel, lebih bicara gitu ya. Jadi ketika saya berbeda dengan suami, tentu saya kagum dengan diamnya dia. Kagum karena bisa ya orang diam begitu gitu ya. Bisa ya diam dia kalau kita kan nggak tahan ngomong. Kita bisa diam gitu ya. Tapi waktu menikah diamnya itu saya didiemin 3 hari. Saya mau berantem kan kok diem. Aduh 3 hari lagi saya berasa kayak dihukum. Waktu itu saya masih di Papua ya, jadi tahun-tahun pertama pernikahan di Papua nggak ada siapa kan, di rumah cuma tinggal berdua aja. Jadi waktu itu kalau mau berantem saya bangunin, bangun, enak aja bisa tidur, bangun, lo nggak bisa tidur, berantem dimulai. Ayo. Dia sakit, saya tiap setengah jam, 1 jam, mau makan apa, mau diambilin ini nggak, masih sakit nggak, mau dipijitin nggak, mau ini nggak, mau itu. Saya 3 hari sakit, ditanya cuma 2 kali. Saya bilang, lu tanya gua dong, tiap 1 jam kan lihat tanya.
udah 34 tahun menikah, saya tahu kalau suami saya sakit, nggak usah ditanya. Nggak usah ditanya, ntar kalau dia udah baik juga bangun sendiri. Tapi kalau saya sakit, saya mau ditanya, ya, karena bahasa kasih kami berbeda. Sudah perbedaan itu, saudara, yang mulanya attack, tapi bisa juga attack, saling menyerang. Sehingga bagaimana bisa penundukan ini bisa terjadi, saudara? Karena kita tahu kita hanya tunduknya kepada Allah. Istri tunduk kepada Allah, maka dia tunduk kepada suami. Suami tunduk kepada Allah sehingga dia mengasihi istri. Sehingga kasih dan respect, love and respect itu sebetulnya satu poin dengan dua sisi. Istri perlu hormat, tunduk kepada suami kalau dia mengasihi suami. Suami perlu dia untuk menundukkan diri, untuk dia taat kepada Tuhan, dia mengasihi istrinya. Kenapa? Gampang sekali. Sama istri pertama sayang, istri kedua juga sayang, ya apalagi, kan? Gak bisa. Dia bilang, saya kan tetap mengasihi. Mau 3 istri, mau 6 istri, saya tetap mengasihi. Saudara, orang akan bilang, iya kamu punya kasih, tapi kamu gak punya setia. Lalu istri bilang, ya udah, cinta saya sama suami udah gak ada, ya saya setia aja. Jadi gak ada tuh setia tanpa kasih dan kasih tanpa setia. Jadi harus ada kasih setia, ya. Jadi di sini suami kepala istri, jadi kepala yang mengasihi istrinya seperti tubuhnya sendiri. Maka kalau suami egois, itu tanda dia tidak mengasihi istri. Mestinya ketika suami bilang begini, ya, ini kan istri tanya, Pak mau makan di mana? Biasa jawabnya, ya, terserah. Ini karena suami kita lain lagi, jawabannya bisa sama ya. Itu ya, udah ongkol dulu ya. Udah lu kalau ditanya istri makan apa, jawabannya terserah. Ya. Saya pernah ke Bandung, ada restoran judul, nama restorannya terserah. Benar kan? Nah, di Pascal. Iya. Saya pikir itu gara kita pasti ya. Ada jawaban itu. Mau makan di mana? Terserah. Ya udah kan restoran terserah. Makan menu yang terserah, yang menjual harganya juga terserah, ya. Bayarnya juga terserah, gitu ya. Bisa membayarkan coba tuh restoran. Nah, ketika jawab terserah, saya mau tahu apakah betul-betul terserah kamu, apa yang kamu mau makan aku juga mau, asal kau senang. Atau begini, terserah lu udah boleh pusing, mau yang mana? Yang kedua. Istrinya jawab kedua, suaminya jawab pertama, ini juga nggak kompak ya. Nah, jadi sebetulnya ya kita tahu relasi husband and wife itu relasi di mana dua-dua ini sebetulnya setara. Di mata Tuhan setara. Secara manusia juga kita setara. Tetapi secara fungsi, kenapa istri perlu tunduk? Karena Tuhan tahu kalau istri tidak tunduk, karena dia penolong, dia akan menjadi sombong. Karena segala sesuatu dia bisa lakukan. Dia juga bisa ngomong, ya tanpa lu gue juga bisa. Saudara, hal ini yang Tuhan gak mau. Kecuali istri itu tunduk, dia mau dipimpin oleh suaminya. Kalau enggak, memang betul-betul bikin suami mabok. Coba ya, sekarang gini, ya terserah. Terserah, jawab dong, mau makan di mana? Ya udah, kalau gitu kita makan apa ya? Makan di situ aja ya, Sentosa. Oh, Sentosa mahal. Ya udah, mau makan apa dong? Pagi sore. Ya pagi sore lebih mahal lah. Apaan, bosan lagi. Ya udah, kalau gitu kita makan satu ayam ambengan. Di mana tuh? Ada ini. Ya, tumpoknya udah tua. Ya udah sate aja. Sate apa? Sate ayam itu di pojokan. Sate ayam, ini nggak bagus loh. Itu bakar-bakaran bisa kanker. Ya
Indomie aja. Indomie gila pelit lu ya. Ya udah habis apa dong? Makan apa? Steak. Ngapain steak? Malam-malam gini gendut tahu? Kalau barbecue kita panggang-panggang itu makanan Korea. Aduh ini baru dari salon tadi. Tahu rambutnya. Ya habis apa ya? Apa ya? Ya kenapa diam? Kata istrinya kan. Kita makan apa ya malam ini ya? Malam makan apa? Ya terserah lah. Udah terserah itu mah udah bener-bener please help. Gue mau jawab apa juga salah. Ya. Kan dari tadi gue bilang terserah. Sebetulnya kata terserah itu artinya apa? Yang diharapkan oleh istri apa? Kalau istri ngarepin suami kalau ditanya mau makan apa Pak, sebetulnya si istri mengharapkan apa? Nah, coba nih yang jawab istri aja deh, bukan suami. Istri mengharapkan apa tuh kalau jawab terserah? Hah? Bapak udah ngomong. Mama mau makan apa? Jadi gini kan biasanya pulang dari gereja dari mana? Kita mau makan apa? Gitu kan? Ya si mama kan. Nah, jadi si ibu teh ngadepin Pak, Bapak nanya balik, Mama mau makan apa? Gitu Pak, jadi jangan jawab terserah. Mama mau apa? Ya, tuh udah kejawab kan? Udah kejawab. Kalau ibu bu ngadepin apa? Kalau misalnya mau makan apa? Nah, ibu mengharap Bapak jawab apa? Sukanya apa? Tuh, sebetulnya kesimpulannya adalah begini, kau harus tahu apa yang kau mau. Kesimpulannya itu, ya cuma kan masalahnya kita bukan dukun ya Pak. Bukan dukun. Ngomong aja, mau makan apa, repot amat gitu ya. Jadi saudara, ini soal struktur ini ya. Soal, bisa tolong klik ya, soal struktur. Kenapa dia macet-macet ya sistemnya ya? Oke. Soal struktur, jadi kayak anak-anak taatilah pakai kata obey ya. Taatilah bukan tunduk, karena anak-anak betul-betul di bawah otoritas orang tuanya. Hormati ayah ibumu. Saudara, ini perintah kelima dari 10 perintah Allah. Satu-satunya perintah yang diikuti dengan janji supaya panjang umurmu. Ya, supaya berbahagia. Jadi saudara, dari 10 perintah Allah ini, perintah kelima dia ada di antara perintah hubungan manusia dengan Tuhan dan manusia dengan manusia. Jadi Tuhan meletakkan relasi orang tua dan anak itu sangat spesifik. Ya, jadi di situ tuh sangat spesifik. Anda mesti menghormati relasi orang tua anak. Baik Anda kepada orang tua, baik anak kepada orang tua. Jadi Tuhan memandang relasi ini sangat penting. Kenapa parenting itu penting? Ya, karena kalau anak jadi kurang ajar, si anak sendiri hidupnya enggak akan bahagia. Ya, ini bukan soal panjang umur, secara panjang umur di dalam konteks umur secara amount, tetapi bagaimana dia menikmati hari-hari dia ketika dia hidup di muka bumi ini. Nah, jadi kalau kita tahu struktur otoritas Tuhan yang menciptakan, maka Allah selalu bekerja dan memberi berkat melalui struktur ini. Sehingga kalau struktur ini dilanggar akan banyak masalah. Ya, akan timbul masalah. Kita nggak taat sama pemerintah, masalah. Kita nggak taat pada otoritas, masalah. Jadi saudara, ketika ada seorang pimpinan perusahaan, saya tahu ini seorang bos lah, dia cerita, dia bilang, saya kalau interview pegawai, saya pasti tanya, bagaimana hubunganmu dengan orang tuamu? Kalau mereka jawab, wah hubungan saya baik, saya dekat sama papa saya, biasanya di dalam pekerjaan itu nggak ada masalah dengan otoritas. Tapi kalau dia cerita, wah
hubungan saya sama ayah saya buruk sekali. Waktu saya SD, saya benci sekali sama papa saya. SMP, saya kabur dari rumah. Saya pernah satu waktu, saya nggak mau ketemu sama papa saya. Wah, kalau kayak gitu, katanya, ya kata si bapak ini, dia bilang, itu nanti waktu dia kerja, dia punya masalah dengan otoritas. Jadi Anda lihat ya, luka itu tuh akan berlanjut, ya, jadi ada masalah. Dan sebaliknya, sukacita penuh akan dialami jika kita mengikuti struktur otoritas, ya. Nah, ini pelajaran minggu lalu. Saya sih berharap setelah ini lebih clear. Tapi kalau masih ada yang mau ditanyakan atau digali lebih dalam, nggak apa-apa. Ya, saya terbuka sekali untuk diskusi. Nah, saudara, saya melihat, tolong tayangkan untuk Slido, ya, pertanyaan-pertanyaan yang masuk, ya. Saya sudah siapkan materi-materinya. Bab 3 udah baca? Udah, ya. Saya sendiri juga jadi baca ulang karena gara-gara ada pertanyaan, ini halaman ini, halaman itu, bisa itu dimunculkan. Ya. Kemarin Bu Syarah bilang bahwa background ibu dari Broken Family, boleh sharing? Jadi bentar saya selesai jam 12 ya. Intinya, ini sebagian mungkin sudah tahu ya, papa saya itu kan datang dari China ya. Jadi dengan pendidikan pendidikan apa? Tiongkok kuno, dan papa saya tentara Kuomintang ya. Lalu mama saya pendidikan Belanda. Ya, jadi beda sekali. Mama saya nggak bisa bahasa Mandarin, papa saya boro-boro bahasa Belanda, bahasa Indonesia aja ulat pelot, ya. Nah, jadi bagaimana ketika keduanya menikah, itu pasti penuh dengan pertengkaran. Jadi saya kenyang sekali tiap hari itu mendengar teriakan, ya. Lalu kemudian, ya, mama saya cenderung yang diam, ya, nggak ngomong apa-apa, tapi papa saya yang marah-marah. Jadi kemarahan itu memang membuat takut anak-anak, ya. Nah, kemudian di tengah-tengah mama saya ini yang punya suami, tadinya dia punya bank, lalu tahun 65 bangkrut. Waktu itu lagi ada masa krisis, ya. Saya akan lupa, tapi dilikuidasi begitu sampai saya ingat kami itu bangkrut sampai rumah yang di Gereja Ayam semua barang-barang itu dijemput sama satu truk, jadi habis gitu ya. Dan kami pindah ke Bandengan di satu rumah yang kecil sekali, rumah petak. Ya, rumah petak tuh mungkin 6 kali 20 meter, cuma 2 kamar, jadi satu kamar mama papa, satu kamar ya 6 anak tidur di situ. Jadi bisa kebayang, yang tadinya sebuah rumah dengan 13 kamar, ya. Jadi pindah ke rumah yang sangat kecil sekali. Nah, mama saya punya anak, ya. Jadi kakak saya umur 7, umur 6, umur 5, lahirlah, lalu saya umur 2, lalu lahir adik saya, bayi. Kebayang nggak? Punya bayi, ya. Lalu saya 2 tahun, lalu cici saya 5, koko saya 6, 7. Dan koko saya ini bandel banget. Jadi yang dia umur 5 tahun bisa manjat pagar, lalu kemudian ada kan tinggal di Pasar Baru ya. Jadi di situ ada toko komik kayak semacam kayak orang yang buka pinjem komik-komik koko saya ada di situ, ya. Lalu kemudian kalau ada tamu, kata mama saya, itu ban mobilnya digembosin sama koko saya. Pokoknya tuh udah bandel. Lalu mama saya punya 5 anak yang begitu, maksudnya yang bandel. Lalu suami juga punya wanita lain, bangkrut pula, pokoknya mabuk-mabuk gitu ya. Bisa kebayang bagaimana perhatiannya ke anak-anak. Sehingga waktu kecil saya itu suka merengek, merajuk. Dan kalau sudah merajuk, saya ingat sekali kata-katanya itu, "Ma, sayang enggak? Ma, sayang enggak?" Nah, saya bisa narik-narikin kok. Saya bisa ikut mama saya kemana-mana sambil tarikin, "Ma, sayang enggak?" Dan saya tuh ngomong, "Ma, sayang enggak sekali." Jadi itu bisa ratusan kali. Ya seharian lah. Namanya juga merajuk, "Ma, sayang enggak?" Mama saya pastilah ngomong, "Sayang, sayang, sayang, sayang." Ya. Tapi bagi saya nggak cukup. Seperti seolah-olah, "Mas, sayang nggak?" Nah, kemudian
Ini menurut pengakuan tante saya, gara-gara dia, katanya dia datang ke rumah kami, lalu lihat saya ngambek, dia ngomong, gue sih kalau punya anak kayak gitu gue cabein. Lalu tuh ya, langsung buka kulkas, langsung ambil cabai, dicabein, ya, jadi cabai dipotesin, ya. Nah itu saya ingat, bayangan-bayangan itu masih ingat. Dan saya pasti nangis, pastilah. Wong anak umur 2 tahun dicabein. Nah, saya ingatnya begini nih, kalau saya sudah nangis ya, itu kan rumah saya panjang dan gereja ayam itu belakangnya itu pasar baru, Blok. Jadi melewatin Blok, bisa kebayang lah 13 kamar katanya ya. Saya juga nggak bisa ngitung waktu itu. Jadi kalau saya nangis di sini, ya sementara saya ditinggal kan, pergilah kemana, ke belakang lah kemana. Saya itu ingat bisa begini loh, kok gua nangis ya? Gak ada orang ya, gak ada orang. Ya udah stop dulu. Saya bisa stop. Saya stop. Kan capek juga kan. Tapi kalau mama saya lewat, pasti saya akan gini, wah, gitu ya. Mama saya tuh akan datang untuk menghampiri saya, mengambil saya. Tapi saya pasti tolak. Saya pasti reject. Karena mama saya punya anak banyak. Ya nggak diladenin, dia pergi lagi. Dulu nggak mau ya udah gitu kan. Wah, saya akan nangis lebih kencang lagi. Saya akan nangis lebih kencang lagi. Nah, sehingga kenapa kalau Anda lihat ya, luka-luka itu tuh, luka ketika didiamkan, ketika ditolak gitu. Mestinya kalau anak ngambek jangan tinggalin, tetap aja ada di situ. Tapi nggak usah deket-deket, karena kan biasanya dia nendang, dia apa. Tapi Anda tahu, Anda nggak seperti ngomong gini, kamu seperti itu, aku nggak akan tinggalin. Siapa sih yang bahagia lagi ngambek? Nggak ada yang senang ngambek, nggak ada. Tapi itu perasaan kecewa, perasaan marah, perasaan kehilangan, perasaan negatif itu kan muncul. Ya, nah jadi memang untuk bisa menjadi adult yang sehat sukses, tidak blame shifting terhadap situasi dan orang-orang sekitar karena luka-luka. Ya sebetulnya saya tetap tahu bahwa luka-luka itu mengakibatkan orang-orang di sekeliling saya mengalami dampak dari luka-luka itu. Jadi entah itu keluarga saya, entah itu sahabat-sahabat saya, mereka kena dengan luka-luka yang ada pada saya. Namun mereka itu orang-orang yang mengasihi saya sehingga saya boleh bertumbuh di area itu. Sebetulnya saya harus mengaku, termasuk guru-guru. Ini guru-gurunya kan guru-guru yang baru, tapi guru-guru yang zaman 20 lebih tahun yang lalu, wah saya kalau udah marah, ya marah saya mungkin akan membuat orang-orang terluka, ya bukan mungkin sih ya. Jadi guru-guru yang takut juga banyak. Itu karena apa? Karena pasti dari luka-luka saya. Tapi ketika mereka memberikan diri sebagai bantal tuh tahu nggak ya? Kalau jatuh kan sakit, tapi mereka mau kasih bantalnya untuk menopang saya. Nah itu yang saya rasa ketika ada teman-teman yang menolong, teman-teman yang menopang, sehingga saya boleh bertumbuh di dalam luka-luka itu. Ya, jadi luka-luka itu tidak membuat saya sampai ngedrop. Ya, karena apa? Yang namanya luka itu pasti tidak enak, ya. Nah, jadi saya akan coba ngomongin soal luka, ya, sampai nanti masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang ada. Bisa kembali ke slide saya. Nah, jadi luka, bicara soal inner child, ya. Jadi saya akan masuk kepada inner child. Sekumpulan peristiwa masa kecil, ya, yang baik ataupun buruk, yang membentuk kepribadian kita. Kalau yang baik, sekarang tentu efeknya baik. Tapi masalahnya ketika buruk, jadi mempengaruhi seseorang menjadi pribadi yang pemarah, nggak punya empati, cenderung melakukan kekerasan. Kenapa saudara? Karena dia juga jadi mudah menyakiti, mudah melukai diri, jadi self harm. Ya, orang anak-anak atau orang-orang yang mengalami seperti ini, kita tahu bahwa dia sebetulnya punya inner child. Perilakunya jelas merugikan diri sendiri. Makanya pernah melihat orang ngamuk di airport,
cuman gara-gara delay. Ya nggak cuman sih, saya juga kesel sih kalau pesawat delay. Tapi ngamuknya itu dia nggak sadar, dia tuh mempermalukan diri sendiri. Teriak sampai kita tuh semua yang duduknya jauh dia sebenarnya mau masih ada apa? Anda lihat nggak? Ada orang yang nggak bisa menahan diri ketika dia marah, ketika dia kecewa. Nah, orang-orang seperti ini jelas punya inner child, ya, punya perilaku pasif agresif. Pasif agresif itu kayak ngambek gitu ya, tahu ya. Jadi orangnya kalau ya udah ngambek, diam, marah, diam, seminggu didiamin. Itu suami mau ngomong apa diam. Dia harus tahu sendiri salah lu apa. Salah gua apa? Pikir. Lu udah mikir, udah seminggu mikir nggak ketemu. Kadang-kadang kesian ya. Suami juga pikir sampai seminggu. Apa? Coba salah gua di mana? Gitu ya. Nah, kasar, marah, kecewa, dipendam yang sewaktu-waktu bisa meledak. Ya. Nah, ini kita melihat ya. Maka pada waktu dia marah, dia bisa banting sesuatu, ya bisa handphonenya dilempar. Ini pasti punya inner child. Jadi inner child yang terluka. Kita semua dari orang tua gak sempurna dan dari keluarga yang tidak berfungsi. Jadi kita sendiri sebetulnya punya cacat. Orang tua kita cacat, engkau kita juga cacat. Saya baru tahu engkau saya meninggal. Waktu engkau saya meninggal, ternyata si emak dan si engkong itu sudah nggak ngomong 20 tahun. Jadi om saya kasih tahu, emak sama engkong itu sebetulnya udah nggak ngomong 20 tahun. Hah? Nggak ngomong. Emak masih sediain kue. Emak saya itu tukang kue. Jadi kalau saya minum, saya tahu emak nyediain kopi sama sediain kue. Iya, tapi nggak ngomong. Satu atap. Ya tentu sudah bisa kamar, gitu ya. Tapi kita melihat relasi itu rusak, sudah kacau, ya pantesan ke bawah-bawah juga jadi kacau. Nah, jadi segala kondisi-kondisi di rumah, ya ayah yang abuse, ya suami istri bertengkar, itu sebetulnya membuat konteks kondisi mental anak-anak tidak sehat. Kenapa? Yang lalu saya katakan suami istri itu perannya sangat penting untuk hubungan orang tua anak. 10 tanda ketika inner child yang terluka. Saya sulit mengatakan tidak. Makanya orang yang people pleaser itu biasanya orang yang punya inner child, takut sekali ditolak. Saya menghindari konflik, tapi sebetulnya konfliknya ada nggak di dalam diri? Ada. Dia sendiri punya konflik, tapi dia hindari konflik. Makanya diam-diaman aja. Saudara, diam-diaman tuh bukannya artinya nggak konflik ya. Ya nggak damai, diam-diaman bagaimana damai? Cenderung menimbun barang, sulit melepaskan. Saudara akan lihat kenapa orang itu begitu pelit sekali. Naiknya Alphard, tapi bisa berantem sama tukang parkir. Urusan uang 2.000. Iya, pernah lihat ada orang seperti itu? Pernah tahu? Ya, saudara, dia pasti punya inner child. Saudara, saya termasuk orang yang sulit melepas ya, dan itu harus saya latih. Saya tuh kalau melihat makanan sisa itu nggak bisa, rasanya tuh sayang sekali gitu loh. Sambal bisa saya masukin kulkas, apa saya masukin kulkas, yang ada mantar di dalam kulkas tetap dibuka juga kan, dibuang juga. Aduh ini udah basi, aduh ini udah busuk, udah berjamur, udah apa. Tapi itu untuk membuangnya nggak bisa. Biasanya dibantu lah sama mantu saya, mam ini buang ya, mam ini buang, yang penting saya kalian. Sampai begitu, maksudnya saya sendiri tuh nggak bisa membuang. Ya, Pak Herman tuh paling takut kalau makan sama saya ya, karena kalau makan ya saya tuh kan nggak bisa lihat makanan sisa. Jadi kalau udah kita makan pasti gitu, tolong ya Pak habisin ya, Pak ini tolong habisin ya, habisin. Sampai suami saya bilang mesti sayang perut kita, bukan demi sayang makanan. Perut kita mah, begah, aduh, gak bisa napas nih, aduh kekenyangan nih. Ya artinya kita harus tahu sekarang mana. Tapi dari inner child, saudara, ya, saya mengalami kecemasan setiap kali berpikir untuk melakukan sesuatu yang baru. Aduh nanti bagaimana ya? Jadi bukannya excited untuk melakukan sesuatu yang baru, yang ada stres.
ya. Kita tahu lah kalau menikah ya kira-kira ya pasti stres ya, malamnya bisa tidur atau gimana, kalau besok kalau hujan gimana, aduh kalau besok ketinggalan ini, kalau kelupaan itu, kalau yang ada malam pengantin kita nggak tidur, yang ada beberapa bisa 3 hari sakit ya. Kenapa? Karena ya kita nggak tahu nih sesuatu yang baru itu membuat kita sangat cemas sekali, suka menyenangkan orang lain, takut pada orang, cenderung menghindari. Jadi kita takut ketika orang lain nanti kalau tanya, kalau saya nggak bisa jawab gimana? Kalau nanti saya ditertawakan bagaimana? Takut ditinggalkan. Wah, ini juga salah satu inner child. Saya pernah ada satu masa, saya takut sekali suami saya meninggal. Sebenarnya sampai hari ini juga saya takut ya. Tapi waktu itu entah gimana, saya cuma bilang, aduh gimana ya kalau dia nggak ada, gimana ya? Sampai saya juga konsul ke hamba Tuhan. Saya bilang, apa yang terjadi nih dengan diri saya? Kok saya bisa tiba-tiba satu masa saya begitu takut kalau dia nggak ada, ya? Saya tidak percaya semua orang, termasuk diri saya sendiri. Sehingga kalau saya nggak percaya diri yang ada, ya saya, aduh begini salah, ambil keputusan takut, mau ngapa-ngapain ragu. Saya terus menerus mengkritik diri sendiri karena saya merasa tidak memadai. Saya seorang pecandu, telah kecanduan sesuatu. Candu macam-macam, bukan hanya rokok, narkoba, termasuk pornografi, termasuk juga nonton drakor. Ya, hati-hati saudara ya, nonton drakor bisa sampai 100 seri. 100 apa tuh? Ya, jadi 100, kemudian habis itu sudah nonton, yang ada sakit kepala, ya, yang ada menjadi terbawa emosi, ya, termasuk belanja online, BO, ya, BO, belanja online. Ternyata teman saya juga tiap hari ada kiriman, anaknya bilang tante tiap hari itu ada kiriman. Tiap hari mama saya tuh terbiasa untuk apa aja beli, pokoknya yang penting beli. Dan barang itu penuh di rumah. Nah ini inner child. Jadi peristiwanya apa bisa sampai terluka? Soal kehilangan, pernah dilecehkan secara fisik, pernah diabaikan secara emosional, pernah mengalami pelecehan seksual, atau waktu kita masih kecil kita tuh sakit parah, atau pernah ditindas, dibully, atau mengalami bencana alam, mengalami perpisahan, ya, perceraian, atau jadi korban KDRT, atau ada anggota keluarga yang dulu punya penyakit mental, atau ini sibling yang sebetulnya punya masalah, misalnya sibling kita autis dan sebagainya. Ini juga menjadi bisa inner child kita terluka, ya, pernah menjadi pengungsi atau terisolasi, dijauhkan dari keluarga, diambil. Jadi makanya kalau Anda mendengar cerita-cerita mereka yang diambil dari diadopsi, ya, sejak kecil, itu bisa anak itu tumbuh besar, dia seperti merindukan sesuatu gitu ya. Saya lagi nonton beberapa klip-klip yang kisah nyata yang mereka diadopsi dari China, ternyata itu perdagangan, ya, trafficking, human trafficking. Jadi dijual sehingga dibeli sama orang Amerika, orang Eropa, mereka ada tandanya, tapi mereka ada sesuatu yang hilang sehingga mereka mencari kampung halamannya, ya. Nah, then if you never heal from what hurt you, you bleed on people who didn't hurt you. Kalau engkau tidak pernah sembuh dari apa yang melukaimu, maka darah dari lukamu itu akan menetes, akan menodai orang yang tidak melukai engkau. Jadi luka kita akan kita lampiaskan kepada siapa? Kepada anak. Padahal anak itu kan melukai kita. Kita akan cari korban-korban. Artinya bukan cari ya, tapi ada yang kita korbankan sebetulnya untuk pelampiasan dari luka-luka kita. Oleh karena itu hurt people. Orang yang terluka akan melukai orang lain. Dan orang yang melukai orang lain itu sebagai hasil daripada konflik atau rasa sakit di dalam dirinya. Ya, jadi hurt people hanya orang yang sungguh-sungguh sudah sembuh, dia tidak lagi menyakiti orang lain. Jadi kenapa luka itu harus sembuh? Ya, luka itu harus sembuh. Sementara kalau kita tahu kita masih punya pain, ya, kita masih punya luka, ayo move on, ya, terus bergerak, ya. Jadi memang apa sih dikhianati, ya. Kemarin saya baru dengar ya Pak SBY, ya,
mengalami pembunuhan ya, melo banget ya. Walaupun yang satu bilang, enggak lah, kita bukan mengkhianati, itu sudah biasa ya. Kalau menikah kan kita belum pesta, baru pasangan janur. Ya kalau kita nggak jadi datang nggak apa-apa dong, kan belum kawin gitu ya, macam-macam lah ya. Artinya begini loh, kalau orang itu menjadi sensitif, orang itu gampang sekali terluka, jangan-jangan memang dia sebetulnya kondisinya luka. Orang kalau luka, punya luka, didatengin orang, pasti dia akan menghindar. Takut apa? Takut kena, takut kegesek. Ketika dia menghindar, sebetulnya lukanya belum sembuh karena dia takut dilukai. Kalau dia nggak punya luka, biasa-biasa aja, kesenggol juga nggak apa-apa. Tapi kalau dia punya luka, maka dia akan menghindar. Jadi kenapa ada orang muda terluka? Ini menjadi pertanyaan juga, Bu. Bagaimana saya tahu kalau yang ini sulit bocor? Ini mah nggak usah difoto, di buku ada. Ada di buku. Ya. Saya kasih tahu ya. Jadi itu tangki kasih. Ini yang saya coba membayangkan ini ya, kan supaya semuanya tangki kasih. Kita itu semua punya tangki ya, tangki. Jadi tangkinya itu dibuat dari apa atau terbuat dari apa? Tiap orang ternyata beda-beda. Jadi ada yang saya agak maksa ya, semuanya kakak ya. Karang itu maksud saya batu, lalu karet, kaleng, kaca. Nah, saya buat semacam ada matriks begitu. Jadi orang yang sangat sensitif atau mudah sensitif, atau saya misalnya mengatakan dia tipe melankolis, adalah tipe kaca. Tipe kaca itu sulit ditambal tapi gampang bocor. Iya. Bagusnya kaca, bagus. Kristal, bagus. Gitu. Nah, tapi Bob ya, kalau jadi kaca, mesti jadi kacanya tempered, yang tebal. Jadi jangan kaca tipis, yang baru disempel aja udah retak. Jadi kaca yang tebal, ya. Nah, lalu karet lawannya, ya, mudah ditambal, ya, tapi sulit bocor. Sulit bocor. Tahu ya karet yang makanya ban, kenapa ban mobil karet? Ya dia tahu lah dia akan ngelewatin batu, ngelewatin apa yang tajam-tajam. Tapi karet itu bisa mengembal lagi, ya elastis, ya. Tapi kalaupun dia bocor, dia gampang ditambal. Biasanya ini orang-orang flekmatik, orang flekmatik yang cuek, yang dia apa adanya nggak apa-apa kok. Ya udah dia sedih juga kalau anak kecil yang tipe karet mah. Nangis, kita habis itu, yuk kita main, yuk. Nah itu tuh, ya. Berbahagialah orang yang tipe kepribadiannya karet, ya. Saya sampai berdoa juga, Tuhan berikan saya seperti karet, ya. Tapi ya kata Tuhan nggak bisa, ya. Karena kalau kamu batu, ya batulah, gitu loh. Ya, cuman bagaimana sekarang kita terus-menerus belajar. Jadi mau kaca, karet, kaleng maupun karang, semuanya nggak ada yang paling bagus ataupun paling jelek, sama ya, tapi masing-masing punya kekuatan dan punya kelemahan. Kalau tipe kaleng, saudara, gampang ditambal, mudah bocor, mudah, tapi gampang ditambal. Ini orang-orang sanguin, ya. Nah, yang sulit itu tipe karang. Tipe karang itu batu. Saudara, yang tipe batu ya, batu itu kan sebetulnya sulit bocor. Tapi kalau sudah bocor, dia sulit sekali ditambal. Saya pernah ketemu satu bapak ya, dia bilang gini, Bu, saya kayaknya tipe karang deh, tipe batu itu. Saya dari kecil itu anak baik, Bu, baik. Saya bantuin papa saya di toko. Sampai satu hari kelas 6 SD, saya lupa saya salah apa. Tapi yang ada papa saya marahin saya di depan teman-teman. Habis itu saya dendam sekali. Dan anehnya saya dendam, saya justru bantuin papa saya di toko. Saya lakukan lebih dari yang dia minta, tapi di dalam kebencian saya. Hebat juga ya, bisa seperti itu ya responnya. Tapi ibu tahu, sampai sekarang hubungan kami rusak. Saya nggak dekat sama papa saya. Loh, papanya bapak ada di mana sekarang? Tinggal di rumah saya, tapi kami jarang bicara.
Wah, saya bilang pasti bapaknya bapak udah gak ingat Pak. Dia ngomelin bapak di depan teman-teman. Saya bilang, ya itulah pergumulan saya. Bagaimana saya bisa mengampuni papa saya. Jadi memang gak gampang. Jadi seperti karang, seperti batu kalau udah bocor gitu. Gimana ngambilnya? Dipakai apa tambal? Jadi kurang lebih part ini menggambarkan juga part temperamen. Iya. Ya mungkin kita nggak murni seperti itu karena kita pasti campuran. Tapi untuk membuat Anda melihat bahwa anak-anak kita itu anak yang berbeda. Jadi anak tipe kaca yang nggak apa-apa. Ada anak yang memang dikit-dikit nangis, cengeng. Dan kita nggak usah bilang, kamu tuh ya jangan cengeng lihat dede kamu tuh. Dede kamu seterong, ya. Kamu lembek dikit-dikit. Nggak apa-apa, dia memang halus. Tipe yang mungkin nggak terlalu berani, tipe yang memang sangat melankolis, ya nggak apa-apa, nggak ada yang salah dengan itu. Tapi sementara ada anak yang cuek, ya, pengen, ya pasti Anda juga sering melihat lah anak-anak yang pede aja, ya, pede dia nari, kaos kakinya sebelah jatuh, sebelah naik, diam aja, ngupil di depan, ya tenang aja gitu. Tapi sementara ada yang baru naik ke sini aja, ini saya kebayang lah anak-anak TK. Baru naik ke sini aja udah gitu ya. Anda nggak usah bilang, kamu ya udah diapa-apain aja nangis, nggak usah diapa-apain, didiamin aja nangis. Ya memang begitu, mudah sekali dia rasa takut dan sebagainya. Nah, jadi kalau tangki itu bocor, sekarang masalah. Waktu dia terluka, tangki itu bocor. Berarti kalau bocor, berarti dia akan mengalami lack of love, lack of attention. Nah, lacknya itu dia akan menguras. Jadi Anda akan lihat anak yang troublemaker itu anak yang tangkinya kosong. Dari mana saya tahu anak itu tangkinya kosong? Lihat, kalau dia behave, dia oke, maka tangki itu penuh. Nggak ada lainnya, penuh, berlimpah. Anak yang behave mah lewat depan tetangga aja juga, sini aduh mami cakep, disayang sama guru, disayang sama orang-orang, udah penuh. Nah yang ini, yang lab ini nih yang kosong, itu mah di mana aja juga diomelin orang, ya. Di restoran aja juga ntar demanya, tuh satpam ada satu. Pokoknya dia di mana aja, seolah-olah terus akan dilihat sebagai apa, gangguan. Nah anak-anak seperti ini jelas bocornya ada di mana-mana. Ya makanya saudara harus peka. Begitu dia troublemaker, begitu dia punya masalah, udah pasti bocor. Ya bocor. Jadi bocor ada iklannya ya, bocor. Ya, apa sih iklan? Iklan itu ya. Nah jadi akibat luka masa lalu orang tua, jadi gini. Orang tua yang punya inner child, entah dia nuntut anaknya atau dia memanjakan anak. Jadi misalnya, kalau orang yang punya kepahitan dengan kemiskinan di masa lalu, atau misalnya dia pernah menderita waktu dia kecil, maka yang ada ketika dia mau menuntut anak, ya kamu juga mesti ikut menderita. Kira-kira maksudnya apa yang saya alami, ya kamu juga mesti ngalamin. Dan jadinya sama kayak saya, gak apa-apa. Saya juga dulu di abuse, makanya sekarang saya meng-abuse. Atau justru ini anak, waktu saya misalnya miskin gitu, saya dulu, aduh, saya gak sama anak jadi pelit. Atau justru saya memanjakan. Gak boleh dia merasakan sakit ini, gak boleh dia merasakan penderitaan. Anda ngerti gak? Dari kondisi yang sama bisa hasil dua ini bisa berbeda. Tetapi bisa juga dari kondisi yang sama, dari sesuatu yang kita tuntut sama, sebetulnya dari luka-luka di masa lalu juga yang berbeda. Ini ya, saya coba. Suaranya ada nggak? Dia hanya dititipkan melalui biasanya orang tua punya harapan tinggi, tidak heran. Jadi memang kalau kita ini menganggap anak komoditas, pasti kita berharap
kita sudah menanam modal, kita harus bisa memetik hasil, harus bisa balik modal. Jadi kita punya ekspektasi harapan yang tinggi terhadap dia. Biasanya ada dua macam orang tua yang kenapa memiliki ekspektasi yang berlebihan pada anak. Dua-duanya adalah orang tua masa lalu. Jadi orang tua masa lalu, ketika masa lalunya buruk, misalnya katakan dia juga gagal, dia pernah tidak naik kelas, dan dia mengalami pahit sekali ketika dia tidak naik kelas. Pasti orang tua ini akan berkata, jangan sampai kamu tidak naik kelas, kamu harus naik kelas, nggak boleh nggak naik kelas. Atau orang tua masa lalu yang justru orang tua ini pintar sekali, tidak pernah tidak naik kelas atau tidak pernah gagal. Jadi orang tua ini akan bilang begini, nggak boleh nggak naik kelas, karena mama nggak pernah loh nggak naik kelas, mama selalu naik kelas, jadi kamu juga harus selalu naik kelas. Nah ketika sekarang ekspektasinya sebetulnya sama, tapi berangkatnya jadi dua hal yang berbeda. Satu berangkat dari kegagalan orang tua yang dia pahit terhadap masa lalunya, terhadap kegagalannya. Yang ini berangkat dari keberhasilan orang tua yang mana dia selalu berhasil. Jadi dia tidak pernah melihat kondisi anak yang sesungguhnya, keberadaan anak. Anak itu bukan milikmu, dia hanya dititipkan melaluimu. Anak itu punya jalan hidupnya sendiri. Anak itu boleh mirip denganmu, tapi dia tidak sama denganmu. Karena dia punya kemampuan-kemampuan, keunikan-keunikan yang berbeda dari orang tuanya. Ikutin ya. Jadi tadi jadi ada dua hal berbeda, ya. Dua poin maksud saya. Poin yang pertama, ketika saya sama nih dari luka saya, luka terhadap kemiskinan misalnya, bisa jadinya dua macam berbeda. Yang satu saya tuntut anak, ya lu mesti ngalamin apa yang gua alamin waktu dulu susah, atau saya manjain jangan sampai dia susah. Ya, itu poin yang pertama. Poin yang kedua kayak tadi yang di klip itu, yaitu apa? Saya dulu berhasil, ya, saya berhasil sehingga saya tuntut anak jadi sama. Jadi dari dua kondisi berbeda, saya bilang nggak boleh gagal, harus berhasil, sama kayak papa berhasil. Tapi bisa juga saya dari yang dulunya gagal, saya bilang jangan sampai gagal. Anda paham nggak? Ya, jadi itu tuh sama-sama jadi orang tua masa lalu. Jadi kenapa masa lalu itu biarkan itu menjadi sesuatu yang sudah lewat, jangan dihidupi di sekarang. Itu mah cuma buat pengalaman, buat kita belajar yang namanya masa lalu. Jadi Nelson tuh ngomong begini, dia kan 27 tahun di penjara, ya. Jadi dia bilang, as I walk out the door toward my freedom, ketika dia dibebaskan dari penjara, I knew that if I didn't leave all the anger, hatred, and bitterness behind, that I would still be in prison. Saudara bisa bayangkan, kalau dia kepahitan marahnya itu, dia nggak tinggalin bersama dengan masa lalunya, berarti dia keluar dari penjara sebetulnya cuma badannya, fisiknya, tapi sebetulnya hatinya masih di penjara. Apa yang dia lakukan? Dia keluar dari penjara nomor 1 yang dia datengin, sipir penjara yang waktu itu kencingin dia. Jadi dia dikencingin, jadi dia datang dan dia bilang, saya mengampuni Anda. Karena kalau saya tidak mengampunimu, saya akan bawa itu di dalam kehidupan saya. Dan setelah itu dia jadi presiden dan sebagainya. Jadi dia selesaikan. Jadi bersamaan dengan badannya yang keluar dari penjara, maka seluruh masa lalu itu juga sudah selesai jadinya. Ya. Jadi saudara, ada pertanyaan di dalam Slido, ya Slido-nya boleh tampilin. Apa
menikahi orang tua, ya ini yang terakhir, pertanyaan terakhir, menikahi orang tua ini tentu bukan secara orang tua, secara ini ya, tetapi kita itu jadi sebetulnya love and hate itu jadi satu paket. Kita mengasihi orang yang kita benci, dan sebetulnya orang yang kita benci itu adalah orang yang kita kasih. Sehingga ketika love and hate ini Anda tidak berhasil pilih-pilih dan tidak berhasil menyelesaikan, ada kemungkinan Anda akan menikah dengan orang yang mirip dengan mama atau dengan papa, yang sebetulnya ya itu kurang lebih Anda sedang mencari itu entah untuk membalas. Nah, ini kan masalah, untuk membalas atau justru Anda untuk cari kasihnya itu dari orang itu. Pernah ada satu waktu seorang istri yang dia datang ke saya, dia cuma bilang gini, Bu, saya melihat ya suami saya mirip papa saya ketika dia abuse mama saya. Sekarang saya di abuse. Apa itu? Kutukan. Saya bilang kutukan sudah selesai di kayu salib. Kita tidak usah lihat itu sebagai kutukan. Saya bilang sekarang mari Tuhan kirim dia di dalam hidupmu, karena Tuhan tahu kamu pernah mengalami itu dari papamu, dan sekarang kamu belajar bagaimana kamu berespon. Ya, kamu belajar dari mamamu, kamu belajar dari kondisi yang pernah kamu alami, sehingga sekarang kamu hadapi now yang sekarang. Jadi nggak usah lihat dari yang dulu. Ya, saya tahu ini nggak mudah, tetapi saya mau percaya segala sesuatu ketika itu terjadi tetap Tuhan izinkan. Nah, kita akan masuk kepada diskusi setengah jam, karena kemarin ada masukan, Bu, diskusinya kependekan, ya. Jadi ada diskusi. Ya, sekarang duduknya udah rapat-rapat. Tiap minggu memang pindah-pindah ya duduknya ya. Sebetulnya supaya ada variasi, ya, supaya Anda bisa tetap belajar bersama dari teman-teman, ya. Untuk grup yang dari anak, ya, kelompok anaknya sini kan jadinya ya, betul ya, kelompok anak ya. Pertanyaannya ya, luka-luka apa di masa lalu, di masa kecil, jadi Anda mesti ingat di usia 0 sampai 12. Luka-luka di masa kecil apa yang sehingga berdampak, ya, yang Anda lihat Anda melakukan itu berpengaruh kepada anak Anda di usia kecilnya yang sekarang. Ya. Nah, yang remaja, luka-luka apa di masa lalu, di masa remaja, Bapak Ibu, mulai ingat ya. Sekarang yang berdampak ke anak-anak remaja Anda. Agak sulit ya. Kayaknya saya lihat dari baca. Ini bedanya anak. Ini memang kalau ngomongin luka sih nggak enak banget sih ngomongin luka, karena kita ini repress luka kita. Kalau lagi disadarin kayak sekarang, apa nggak kepikir. Tapi lewat cerita teman-teman, biasanya kita mulai ngeling. Biasanya kita mulai, oh iya, gue waktu dulu kecil pernah diikat di pohon ya. Itu masalah teman saya diikat di pohon sampai disemutin, ya, karena kan di pohon ada semut ya. Dihukumnya kayak gitu ya. Kita mungkin baru ingat dia. Saya waktu kecil saya dipukulnya pakai kemoceng, ya, kemoceng juga pakai kemoceng sampai saya ke kolong meja. Saya ke kolong meja, mama saya juga masih. Jadi yang saya hafalin waktu itu rok mama saya, daster. Jadi daster mama saya kembang-kembang. Saya masih ingat, karena kan di kolong meja yang kelihatan dasternya. Sambil sendal, waduh. Ya, saya bisa memahami sekarang bagaimana dia jengkel, kesel dengan saya begitu ya. Mungkin saya melawan, saya apa gitu. Nah, tetapi ingatan-ingatan itu akan pop up muncul. Sehingga apa? Mungkin bentuknya kita bukan pukul, tapi bentuk teriakan, bentuk bentakan, bentuk kasar ke suami, ke anak gitu. Coba ya, kita coba belajar untuk kita lagi fase ngorek. Karena begitu Anda ngorek, nggak enak betul. Tetapi Anda lagi mencari nanah, ya. Luka-luka itu nanahnya mesti keluar supaya nanti jadi kering, kan?
atau yang kalau jerawat kami pencet sampai keluar darah. Habis itu baru bisa kasih alkohol untuk supaya kering, ya. Oke? Ya. Silakan.